Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema besar kita di hari ini adalah natur anak Allah. Tadi pagi subtemanya bukan kebiasaan. Sekarang subtemanya adalah kodrat. Saya selalu menyarankan agar Bapak Ibu Saudara mengikuti 2 sesi. Sebab satu sama lain saling melengkapi. Tidak mengulang persis tapi saling melengkapi. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ribuan tahun yang lalu Nabi Yeremia bernubuat. Coba kita baca. Yeremia pasal 31 ayat 33. Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Bapak Ibu kalau baca ayat Alkitab harus mengerti. Sesudah waktu itu yang mana waktunya? Harus baca lengkap. Ternyata kalau kita baca konteksnya sesudah waktu itu adalah sesudah itu loh yang di Sinai itu loh. Ketika itu Tuhan memberikan perjanjian kepada Israel. Hukum Taurat. Jadi, saya ulang ya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, setelah Taurat. Bukan Taurat, setelah Taurat. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tauratnya ditulis di batin mereka dan di hati mereka. Kalau dulu di Sinai, Tauratnya ditulis di 2 loh batu. Sekarang mau ditulis di dalam batin manusia. Itu perjanjian yang baru. Kalau yang lama itu ada di 2 loh batu. Ini yang baru nih maksudnya. Ya. Jadi saudara ingat baik-baik kalau baca Alkitab itu harus bisa mengerti konteks besarnya. Inilah yang diulang di kitab Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 10. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Perjanjian yang baru, bukan perjanjian lama. Ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini cerita Taurat nih. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di ayat 10 diulang lagi yang tadi di perjanjian lama yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, itu tidak dimaksudkan untuk dipakai selamanya. Itu hanya sementara. Sementara sampai yang dijanjikannya itu datang, yaitu Tuhan Yesus. Jadi sementara belum ada Tuhan Yesus, pakainya hukum Taurat ya. Khusus untuk bangsa Israel. Setelah Tuhan Yesus datang, hukum Taurat dibatalkan. Supaya apa? Supaya baik Israel maupun non-Israel menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Kalau Taurat hanya Israel. Kalau Taurat tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Kalau hukum Taurat hanya kumpulan syariat. Kalau Taurat hanya kumpulan hukum-hukum tertulis. Kalau yang baru, perjanjian baru ditulis di akal budi manusia, di batin manusia. Itu beda. Kalau dulu bait Allahnya bentuknya gedung di Yerusalem. Kalau sekarang tubuhmu bait Allah. Tubuh kita bait Allah. Gak perlu ke Yerusalem cari bait Allah. Pembangunan yang ketiga dan sebagainya, ngawur itu. Tuhan Yesus berkata tubuhmu bait Allah. Kalau tubuh kita bait Allah, ngapain kita cari bait Allah pembangunan ketiga? Banyak orang gak bisa mikir dengan sehat pikirannya. Mau pengen bait Allah ketiga lagi.
Justru itu dibubarkan sama Tuhan Yesus supaya manusia tidak agamawi. Supaya manusia tidak begini mikirnya, kalau beribadah itu di bait Allah sana. Kalau kita ada di Jakarta, kita jual sawah dulu ya. Terus apa lagi ya? Jual segala sesuatu, nabung untuk pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem kan gak murah, mahal. Lagi gak punya duit gimana? Gak bisa beribadah. Nah, udah ngumpulin duit ya. Udah bertahun-tahun akhirnya dapat duitnya. Mau ke Yerusalem. Gak bisa, lagi perang. Terus gimana dong? Nanti suatu hari udah boleh nih ke Yerusalem. Ikut tur. Duitnya dibawa lari sama turnya. Gak jadi beribadah. Gimana ini? Makanya gak pakai begituan nama Tuhan Yesus. Batal Taurat. Di luar sana masih banyak orang yang membela hukum Taurat. Aneh. Manusia itu aneh-aneh. Ngomongnya Taurat terus. Hari ini sudah Taurat dibatalkan, gak percaya. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Harus dibatalkan itu, kalau enggak Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, tunggu ngadep Yerusalem kiblatnya. Karena di sana ada bait Allah. Kan yang dilakukan oleh orang Yahudi begitu. Sebelum ibadah, sebelum doa, cuci tangan, cuci muka, kalau perlu mandi keramas. Kan gitu. Katanya menyucikan diri. Itu luarnya, gak penting banget. Yang penting dalamnya. Tuhan Yesus berkata, kamu itu seperti kuburan. Yang disebut kamu siapa di situ? Orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu itu kayak kuburan. Luarnya putih. Dalamnya tulang belulang. Gak ada kehidupan. Kamu tuh gimana sih? Pakai jubah agama. Sok rohani. Merasa rohani. Kalau berdoa di persimpangan jalan, di pasar-pasar, kenceng doanya. Kamu itu munafik. Kata Tuhan Yesus loh, bukan kata saya. Jangan marah-marah yang di luar sana. Orang suka marah kalau dengar saya. Padahal saya cuma ngomong apa yang dikatakan Alkitab loh. Bukan saya itu. Makanya Tuhan berkata begini, percuma kau panggil Tuhan, Tuhan. Itu bukan manggil Tuhan biasa, itu sebenarnya lagi doa itu. Adonai gitu. Percuma kau nyanyi-nyanyi Adonai, Adonai. Kalau tidak melakukan kehendak Bapamu yang di surga. Jadi kelakuan itu nomor satu. Yang penting buktinya, bukan mulutnya. Yang penting itu bukti. Buktikan kau mengasihi Tuhan, buktikan kau percaya Tuhan. Apa buktinya? Ada orang yang bicara sama saya, oh Tuhan bisa lihat buktinya Pak, Tuhan bisa baca pikiranku. Loh, iman kok kayak gitu, adanya di pikiran doang. Jangankan iman, di sini ada nggak yang olahraganya cuma di pikiran doang? Gimana? Sering olahraga? Sering. Berenang? Sering. Di pikiranku. Dalam hatiku. Ada nggak orang mengasihi, aku cinta lo sama istriku. Buktinya apa? Dalam hatiku. Dalam hati tapi ulang tahun nggak ingat. Apa aja nggak ingat. Sering makan sama orang lain malah. Gitu katanya cinta. Ini bagaimana sih ya? Udah waktunya orang harus disadarkan. Kita itu hidup itu mengenakan naturnya siapa? Natur anak Allah atau natur anak setan? Nggak ada ya orang ngomong anak setan ya. Ada anak setan. Mengenakan naturnya siapa kita selama ini hidup? Natur itu ya. Natur itu bukan kebiasaan, tapi kodrat. Natur itu kodrat. Ada suatu ilustrasi gini. Ilustrasinya itu gimana ya? Saya karang aja sendiri deh. Ceritanya ada sungai. Deras banget. Terus ada binatang apa ya waktu itu ya? Ada bebek deh, bebek. Sebenarnya bukan bebek, saya lupa aja. Ada bebek mau nyebrang. Dia nggak bisa karena airnya keras kan. Terus ada buaya nyamperin, mau nyebrang. Nah, bebeknya bilang gini, enggak, ntar aku kau makan ntar. Enggak lah, aku mau nolongin. Swear. Buaya bisa swear rupanya. Terus bebeknya, iya deh dia udah swear,
Dia ikut dong di punggungnya buaya, dung gitu. Diajak ke tengah. Sampai di tengah digoyangin jatuh dimakan. Sebelum dimakan bebeknya nanya, kamu tadi udah janji kan gak makan? Iya, tapi gak bisa, aku tuh memang begini orangnya. Kalau pribadinya memang begini, begitu lihat aku makan aja gitu. Kodratnya memang begitu. Gak bisa diajarin tuh, memang begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajarin singa gitu ya, percuma. Singa diajarin dari kecil, nanti dia gede berbakti gitu. Enggak, dia gede makan. Karena memang naturnya begitu, kodratnya. Ya, kita harus memiliki kodrat ilahi, anak Allah. Bukan karena kebiasaan. Kita nggak usah diatur, nggak usah diapain, kalau lihat orang susah jatuh hati. Belas kasihan, itu naturnya Bapak di surga itu begitu. Penuh belas kasihan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih panas hatinya, itu nggak tahu natur siapa itu. Bertobat. Natur anak Allah itu tidak bisa diperoleh dalam sekejap. Butuh waktu lama perubahannya. Seumur hidup bahkan. Bahkan sampai mati ada orang yang tidak berhasil mengenakan natur ilahi dalam hidupnya. Ada orang mau mati saja masih kesel sama seseorang loh. Saya pernah ketemu dengan seorang yang udah di ICU. Saya samperin nih, ngamuk-ngamuk masih. Wah, aku dendam Bapak sama itu. Wah, muntah darah sekantong. Waduh, saya lihat. Aduh, Bu, sudah lupakan, segala sesuatu lupakan. Ini hitungannya tinggal menit atau detik. Ibu tahu nggak muntah darah udah segitu. Udah ya, orang itu urusan saya aja, udah jangan ya. Kita berdoa yuk. Jangan sampai detik terakhir aja nggak bisa mengampuni. Gak bisa lepas, gak bisa mengenakan natur ilahi dalam hidup kita. Yang ada cuman manusia beragama, KTP-nya Kristen. Rajin ke gereja, rajin ikut pendalaman Alkitab, rajin ikut pelayanan. Itu agamawi kalau tidak mengenakan natur anak Allah. Percuma luarnya itu kan luarnya. Dalamnya yang penting. Kalau dalamnya benar, luarnya pasti benar. Kalau luarnya benar, belum tentu dalamnya benar. Nah, makanya bertobat lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa sudah hebat, sudah benar. Buktiin aja kalau lagi berantem, benar gak responnya. Kalau orang lagi panas hati itu, responnya kelihatan dia orang benar atau enggak. Dia natur anak Allah atau natur anak setan. Kalau orang lagi kesel gitu, terus nyumpah-nyumpahin gitu, oh itu anak setan itu sebenarnya. Kalau orang suka orang lain celaka, itu anak setan itu. Natur setan dikenakan dalam dirinya. Sebab Bapa di surga tidak mengingini seorang pun binasa. Kan gitu. Biar orang sesalah apapun, ya kita nggak berhak menghakimi. Hakimnya kan Tuhan. Masa begitu aja mesti diulang-ulang dari dulu. Kita nggak berhak menjadi hakim. Iya kan? Kenakan natur ilahi dalam hidup kita ini. Bukan karena kebiasaan ke gereja, memang aku butuh firman Tuhan. Memang aku anak Allah. Aku gak bisa membenci seseorang biarpun dia ngeselin aku. Gak bisa. Udah berubah. Seleranya berubah. Apa yang ada di mangkok hati kita itu, itulah yang tumpah melalui mulut. Mulutnya penuh caci makian, penuh pornografi dan sebagainya, itu mangkoknya itu penuh dengan itu. Kelihatan seseorang dari mulutnya itu kelihatan. Ya bisa berpura-pura sebentar. Aslinya keluar nanti kalau kondisi mendesak. Mangkok hati ini loh. Coba kita periksa hati kita, isinya apa? Siapa natur yang ada dalam diri kita itu? Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukanlah aku sendiri lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Udah berubah naturnya. Natur Kristus ada dalam dirinya. Sekarang kita mesti tanya, natur siapa yang kita kenakan dalam hidup kita ini selama ini? Iya kan? Gak gampang loh berubah natur itu. Saudara tahu ini gak? Bagaimana ulat menjadi kupu-kupu? Oh, itu natur yang berbeda loh. Ulat itu kan, apa namanya? Geremet itu apa ya? Wah, jalannya itu
terus bulunya banyak itu. Ada nggak di sini yang suka memelihara ulat dia elus-elus? Kayaknya nggak ada kali ya. Kalau ilmuwan mungkin, tapi kalau ibu-ibu biasa, gitu. Nggak ada kali ya. Kenapa? Menjijikkan kan? Udah menjijikkan, rakus lagi. Kecil sih ulatnya, tapi satu pohon bisa gundul gara-gara dia. Rakus, menjijikkan. Seleranya itu, waduh. Suatu hari dia mati. Tanda kutip. Jadi kepompong kan mati. Mati loh itu, gak ada kehidupan sama sekali kan. Gak ada, coba aja di stetoskop ada duk-duk-duknya. Gak ada itu. Itu mati itu. Tapi kemudian keluar kupu-kupu yang indah. Waduh, sifatnya berubah total. Dulunya makannya banyak, sekarang makannya cuma ngisep, apa itu? Putik sari ya? Sari bunga itu ya. Cuman itunya disep-isep doang udah. Terbang lagi dia. Enteng. Langsing. Kupu-kupu ada yang gendut gak? Gak ada kayaknya. Wah, gendut susah terbangnya. Kupu-kupu langsing, kenapa? Lah makannya cuman gitu, isep-isep gitu. Sedikit. Iya kan? Dia jadi bangsawan. Wih. Saya itu yang penasaran gini. Kupu-kupu itu ingat gak ya dulunya dia ulet? Saya mau wawancara sebenarnya. Saya gak bisa ditanya ya. Kok bisa ditanya, kau ingat gak dulu kamu ulet? Terus saya mau coba-coba kupu-kupu saya ketemuin ulet. Dia jijik gak ya? Jangan-jangan dia lari setan gitu jangan-jangan. Padahal dia dulu. Nah, itu yang namanya perubahan kodrat. Mengenakan natur yang baru. Itu namanya beda total. Kalau saudara, kalau kita tidak beda total dibanding orang dunia, jangan-jangan masih separuh kepompong, separuh kupu-kupu. Masih separuhnya ulet. Difoto dari sini ulet. Difoto dari sini kayak kupu-kupu. Difoto dari depan monster. Lah separuh kupu-kupu, separuh ulet di mana? Jangan-jangan begitu loh. Makanya ya, perubahan, metamorfosa. Itulah yang sebenarnya dimaksud oleh Alkitab. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ya tidak dapat masuk kerajaan surga. Kalau seseorang tetap jadi ulat, dia nggak masuk kerajaan surga. Dia harus jadi kupu-kupu, berubah total. Baru dia masuk kerajaan surga. Wah nggak mungkin Pak. Mungkin, lihat kupu-kupu mungkin nggak? Itu kalau pakai logika masuk akal nggak? Orang mati kering, kok bisa keluar jadi terbang? Waduh, itu keajaiban itu begitu. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya diantara saudara jangan pernah mengaku, kayaknya aku nggak mungkin berubah Pak. Waktu lahir aku udah begini Pak. Waduh, udah kasar gini Pak. Udah jagoan. Semua orang bisa berubah kalau mau. Kalau tidak mau, tidak bisa. Kuncinya itu diserahkan Tuhan ke diri kita. Tuhan mau kita berubah, tapi kuncinya ada di tangan kita. Kita mau berubah atau tidak. Ibu-ibu yang teraniaya sama suaminya, kasih tahu suaminya, Pak kau bisa berubah. Ya, kau masih punya waktu untuk berubah. Suaminya bilang gini, kamu juga ya Ma. Sebab sama-sama gak mau berubah ternyata. Iya dong, ya. Kasih tahu, mungkin Pak. Aku sudah umur sekian, mungkin. Karena berubah itu pelan atau cepat itu tergantung kita. Respon kita. Kita mau all out atau enggak? Mau hitung-hitungan sama Tuhan. All out, perubahannya cepat sekali. Makanya Alkitab berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang kemudian akan menjadi yang terdahulu. Segala sesuatu mungkin. Mestinya Israel itu yang terdahulu. Mestinya ia umat pilihan. Ternyata malah binasa. Banyak yang binasa maksudnya. Sedangkan yang belakangan datang umat perjanjian baru. Cangkokan itu. Malah selamat. Hati-hati. Kita bisa berubah. Tidak ada yang mustahil. Amin ya semua ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, tiada yang mustahil. Karena Tuhan itu ajaib. Asal kita mau memberi diri. Asal kita mau memberi diri.
Asal kita mau membuka hati, tidak mengeraskan hati. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Kalau kita memang percaya sungguh-sungguh, kuasa Tuhan itu luar biasa, kita pasti bisa berubah. Jangan pernah mengatakan, aku tidak bisa sempurna, aku manusia biasa. Bisa. Sebab Tuhan Yesus yang memerintahkan, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jangan melawan Alkitab. Banyak orang berani melawan Alkitab, pakai pikirannya sendiri. Bisa. Sulit, memang sulit. Tapi bisa. Yang keras-keras hati bertobat siang ini. Siapa tahu ini panggilan terakhir. Penumpang sekalian, panggilan terakhir. Kalau tidak datang juga saya tinggal. Gak ada sih pengumuman begitu. Pengumuman pesawat itu panggilan terakhir gitu ya. Tapi ternyata gak terakhir juga. Habis itu panggilan yang paling terakhir. Kasihan soalnya, saya pernah suatu hari ya. Itu di mana ya? Di Dubai apa di Turki gitu. Jamnya nggak cocok kan, beda jam. Saya lupa. Masih sejam lagi boarding. Saya santai-santai itu nggak masuk toko, lihat-lihat gitu. Beda 1 jam loh. Waduh, ada yang teriak-teriak dari jauh. Itu orang ngapain sih saya lihat? Dia cari-cari, dia samperin, nggak kayak di sini, pakai speaker doang. Dia samperin bawa itu. Saya sampai siapa sih? Duh, nama saya dia tuh ya. Lari saya. Waduh, kalau enggak ketinggalan loh. Saudara, anggap aja ini yang saya yang teriak-teriak itu. Jangan ketinggalan ya, ayo berubah. Manusia memang sulit berubah. Itu jadi pertanyaan saya sejak dulu banget. Pertanyaan saya itu beberapa ada. Yang pertama, kebenaran itu apa sih? Sampai akhirnya lahir 7 natur kebenaran. Yang kedua ini, kenapa sih manusia nggak mau berubah? Kenapa sih disuruh selamat kok tidak mau? Mau sih di mulut. Tapi kok nggak mau dilakukan? Nah itu pertanyaan besar saya itu. Nanti jadi seri seminar khusus. Perubahan. Ya. Aneh loh manusia itu. Disuruh selamat nggak mau. Nggak usah selamat dulu deh. Disuruh sehat nggak mau. Ayo. Ikut seminar kesehatan mau sih. Habis ikut seminar kesehatan pulang merasa sehat. Belum dilakukan kok merasa sehat. Itu sama dengan orang ke gereja. Bagus gereja. Khotbahnya bagus. Udah pulang merasa selamat. Belum dilakukan. Berubah. Kenakan natur ilahi. Ya. Amin semua. Mulai sekarang harus bisa berubah. Suami, istri, semuanya. Semuanya salah. Gak ada yang benar. Ayo berubah sama-sama benar sekarang. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu.
besarlah kuasa-Mu. Saudara, kalau Taurat dibatalkan, supaya kita hidup tidak menurut Taurat lagi, tapi hidup menurut kehendak Tuhan. Taurat dulu ngajarin mata ganti mata, gigi ganti gigi. Siapa yang mau? Kalau ada yang mau, tangannya udah buntung dari dulu. Waktu kecil nyolong pulpen temennya, minimal nyolong permennya. Pasti pernah, cuma udah lupa aja ya. Jangan-jangan dulu kita waktu masih kecil nuwakal banget. Gak inget aja. Kita udah cacat semua kalau pakai hukum Taurat. Mempersembahkan segala sesuatu ke bait Allah. Persembahan sulung, buah sulung, persembahan persepuluhan, korban bakaran, apalagi ya. Oh semua deh, repot banget ya. Harus ke Yerusalem. Gak ada yang lulus kita kalau dipakai itu. Makanya dibatalkan Tuhan Yesus. Sekarang hukumnya lebih berat, tapi dapat pertolongan Tuhan. Sekarang lebih berat Pak dari Taurat. Ada orang yang pikirannya kotor. Ketika saya mengatakan Taurat dibatalkan, ngomongnya gini, kalau gitu enak dong boleh berzina, boleh mencuri, boleh membunuh. Itu pikirannya kotor. Itu. Taurat dibatalkan, Tuhan Yesus yang ngajar sekarang. Lebih berat dari Taurat. Dulu kamu berzina kalau sudah hubungan fisik. Sekarang gak usah hubungan fisik. Kamu memandang lawan jenis. Kemudian birahimu naik. Kamu sudah berzina di dalam hatimu. Kata Tuhan Yesus begitu. Dulu membunuh kalau membunuh secara fisik. Sekarang jika kamu membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Kamu mengingini sudah mencuri. Gitu loh, kira-kira gitu. Kamu mempersembahkan segala sesuatu. Persembahkan apa? Seluruh hidup kita kasih Tuhan aja gak bisa lunas utang kita. Lo kok kasih 10% aja minta dibalikin? Lo kok berani klaim janji Tuhan, klaim janjinya? Kau tuh siapa? Siapa yang ngajar kau begitu? Ngawur itu. Kalau kita ketemu Tuhan itu, iya Tuhan. Gak berani yang hormat. Persembahan pun persembahan dengan tulus. Gak usah diminta balik. Ya, sikap hormat sama Tuhan. Gitu. Mulai hari ini bertobat, kenakan natur ilahi. Kenakan kodrat. Kodrat itu gitu loh saudara. Kalau dulu orang sukanya makan lemak, disuruh makan sayur, kan susah. Gak doyan kan? Tapi kalau suruh belajar, pertama susah. Ini kisah nyata nih. Ketika saya ke Balikpapan, saya ajarin beberapa aktivis hidup sehat. Begini, dia bilang saya nggak doyan sayur. Mau sehat nggak? Mau, harus doyan. Susah. Makan sayur tuh kayak kambing. Berarti saya kayak kambing dong ya. Dia bilang gitu, susah. Ya udah terserah situ saya bilang. Pokoknya saya udah ngajar, udah cukup. Mau dilakukan nggak terserah saya bilang. Udah, ternyata. Berapa tahun kemudian saya udah lupa juga kan. Dia cerita, saya suka sayur sekarang. Loh, yang bener, iya. Saya kok makan brokoli itu, suka. Loh, wah ini ajaib juga nih. Gimana ceritanya? Saya paksain aja gak suka, saya paksain aja terus. Pertama gak enak banget tuh, pengen muntah katanya. Tapi terus gitu, lama-lama kok iya juga ya, ada enaknya juga gitu. Ada enaknya. Sekarang dia lihat lemak, gak doyan. Itu artinya apa? Bukan berubah kebiasaannya. Seleranya berubah total. Itu ibarat ulet jadi kupu-kupu. Jadi disodorin gajah yang dulu, lemak yang dulu dia suka itu. Pasti gak mau dia, gak doyan. Mestinya orang Kristen begitu, orang percaya beriman itu. Disodorin dosa, gak doyan. Dibayarin, gak doyan juga, sorry. Dibayar berapapun gak bisa. Mestinya gitu. Lah ini nggak disodorin, ngejar malah. Ini aneh ini. Orang itu ya, kalau udah munafik itu luar biasa loh. Ke gereja rajin. Tapi di luar punya simpenan. Simpenan itu bukan tabungan ya. Punya kuntilanak di luar.
Itu munafik luar biasa itu. Ngapain kau ke gereja? Kau pikir Tuhan bisa disogok, bisa dibohongin? Kita hidup tuh sekali. Janganlah kita begitu. Nanti kau binasa. Nanti kita binasa sendiri. Yang rugi juga kita. Tuhan mah gak rugi apa-apa. Jangan menipu diri sendiri. Ya, kenakan, belajar mengenakan kodrat ilahi. Aku anak Allah. Seleraku selera Allah. Kemistriku kemistrinya Allah. Mestinya begitu. Ada amin, saudara? Nah, ketika kita kemistrinya mengenakan kodrat ilahi, kita punya tugas. Kita itu ikut Tuhan bukan bebas tugas loh. Kan banyak yang ngajarin di luar sana. Kalau ikut Tuhan, sudah dipilih Tuhan, selamat, udah gak usah ngapa-ngapain. Jangan ikut yang begituan, saudara. Jangan ikut. Ya. Setiap orang yang ikut Tuhan, dapat tugas. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus. Makanya tugas kita harus kita pergumulkan dalam hidup kita. Tugasku apa ya Tuhan? Tugasku apa? Tanya pada diri sendiri. Karena setiap kita berbeda tugasnya. Setiap kita itu berbeda loh tugasnya. Tidak semua orang harus jadi pendeta atau jadi pedagang atau jadi guru atau jadi enggak. Tiap orang beda. Tapi di masing-masing fungsi kita harus melakukan tugas kita. Melakukan kehendak Bapa di surga. Kan begitu. Ya. Makanya kita harus mencari kehendak Bapa di surga. Kan begitu. Ya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beri aku mengerti ya Tuhan, supaya aku mau mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Kan begitu mestinya ya. Cuman banyak orang tidak diajar, tidak diingatkan. Sehingga ke gereja seolah-olah gampang aja, asal kasih persembahan cukup. Persembahan gak penting. Yang penting bagaimana kita berubah dari ulet jadi kupu-kupu itu loh. Ya, kepentingan kita kalau ke gereja mau ngapain? Manusia kebutuhannya itu ini, uang nomor satu. Salah. Uang butuh, benar. Tapi bukan yang nomor satu. Uang itu bahkan mencelakakan kalau menjadi nomor satu. Uang itu alat, bukan tuan, hamba dia. Dia hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Makanya orang yang cinta uang, akar segala kejahatan itu di situ. Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kurindukan. Selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus putra tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhir.
Saudara jangan pernah tidak punya tempat dalam pekerjaan Tuhan. Ambil bagian, selesaikan sampai akhir. Setiap kita beda. Ingat yang dimaksud pekerjaan Tuhan bukan cuma di gereja. Saudara jadi anak yang berbakti sama orang tua. Jadi berkat dalam keluarga. Itu mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Supaya orang tua melihat anakku mengenakan kodrat ilahi. Anak yang benar nih. Orang tua juga begitu, didik anak dalam kebenaran. Sekolahkan orang yang tidak bisa sekolah. Mana belas kasihanmu? Yang diinginkan Tuhan bukan persembahan, tapi belas kasihan. Sebab orang tanpa belas kasihan percuma, seluruh hartamu dikasih, tubuhmu jadi korban bakaran juga gak ada gunanya. Seseorang yang punya belas kasihan itulah seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu. Seseorang tidak mungkin punya belas kasihannya Tuhan kalau tidak mengenakan kodrat ilahi. Dalam bahasa lain mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Dalam kalimat lain lagi, mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Semuanya itu. Jadi kalau kita nggak bicara agama, kita bicara kodrat. Itulah yang dimaksud oleh Nabi Yeremia. Taurat Tuhan ditulis dalam batin manusia, di akal budinya, di hatinya. Supaya kita memiliki hatinya Tuhan. Nggak pakai ayat-ayat, kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan. Makanya kita harus mengerti Alkitab yang lengkap dan benar. Saudara ikutlah online Bible Study. Tidak ditarik bayaran apapun. Sudah disusun dengan sebaik-baiknya. Setiap hari itu saya kalau mempersiapkan itu panjang sekali, tanya istri saya dari pagi sampai malam. Supaya ibarat makanan itu sudah dimasak enak, tinggal dimakan. Kalau saudara baca sendiri belum tentu. Karena banyak yang bersaksi, saya kalau baca Alkitab tuh heran ya Pak. Baru sebentar aja ngantuk Pak. Ini lebih ampuh dari obat tidur Pak. Saya minum obat tidur gak bisa tidur loh Pak. Baca Alkitab tidur sebentar. Gak tahu kenapa ya. Waduh, belajar Alkitab. Sebab Alkitab firman Tuhan itu pedang roh. Untuk melawan kepalsuan atau setan, akal bulusnya setan itu pakai pedang roh. Pakai firman kebenaran. Makanya saudara juga harus ikuti serinya 7 natur kebenaran. Ya. Harus. Nanti kalau sudah terisi, ibarat belajar ilmu itu ilmunya terisi gitu. Jadi berkat, bagikan ke seluruh dunia. Jangan sampai orang-orang itu tersesat oleh ajaran yang salah. Bagikan sehingga semua orang sadar. Iya ya. Ibarat lampu itu di-on-kan gitu. Aku sudah Kristen dari kecil Pak. Puluhan tahun. Tapi gak ngerti apa-apa. Sekarang baru on, nyala terang. Nah, karena firman. Karena firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan siapapun. Itu Injil. Ya, jangan malas belajar firman. Kalau di gereja kita ini lebih enak ada online Bible Study. Bahkan khotbahnya tiap minggu itu sebenarnya pelajaran. Cuma dikemas dalam bentuk khotbah. Sebenarnya inti-intinya itu penting-penting. Makanya saya sarankan ya Bapak Ibu kalau dengar khotbah di rumah diulang, lalu dicatat inti-intinya saja. Ya, syukur-syukur kalau ada yang mengerti pakai artificial intelligence. Kalau pakai AI Bapak Ibu tahu nggak? Tinggal tunjukkan ini linknya YouTube. AI-nya yang belajar. Udah? Kita tinggal nanya-nanya ke AI-nya. Atau tolong ketikin khotbah itu. Diketikin sama AI-nya, kita dapat transkripnya. Otomatis. Coba zaman sekarang bisa gitu. Otomatis. Ada orang yang bicara sama saya gini, ya kalau gitu nggak usah belajar Alkitab Pak, ada AI udah.
Iya, nanti AI-nya yang masuk surga. Kau nggak masuk surga. AI itu kan cuma alat, saudara. Dikasih alat yang gampang nggak mau belajar. Nggak dikasih alat nggak mau belajar. Memang alasan. Ayo kita belajar sama-sama di sini. Kalau Bapak Ibu saudara ada yang pertanyaan yang sulit, ajukan ke kita. Siapa tahu kita tahu. Ya kan? Kalau kita belum tahu kita cari tahu. Jangan khawatir. Selama ini belum ada pertanyaan yang tidak terjawab sih. Ya, jangan khawatir. Memang tugas kita untuk mengajar kebenaran. Ya. Jadi, yang kita maksud dengan kodrat itu adalah bukan karena kebiasaan. Bukan karena hukum agama. Kalau hukum agama gini, itu haram, tidak boleh dilakukan. Karena ada hukumnya, sebenarnya pengen sih. Bukan itu. Mengenakan kodrat. Sehingga gak doyan aku itu. Malu lagi kayak gitu. Gitu. Jadi memang beda, sudah jadi kupu-kupu. Bukan tetap ulet. Gitu loh. Ini beda jauh nih. Makanya dibutuhkan perubahan akal budi. Dibutuhkan perubahan mindset. Dibutuhkan perubahan understanding. Pengertian akan firman, hikmat. Dibutuhkan perubahan karakter, sifat. Dibutuhkan perubahan keinginan atau selera. Aku ingin loh, pengen ini, pengen itu. Pengennya itu melulu, duniawi. Aku pengennya tas yang mewah itu. Itu keinginan duniawi. Bukan berarti nggak boleh punya tas mewah, bukan itu. Kalau inginnya cuma itu, tapi firman Tuhan nggak pengen, something wrong. Sebab semua yang ada di dunia ini semewah apapun itu nggak masalah. Yang masalah kalau manusianya cinta itu. Salomo begitu kaya raya Tuhan gak permasalahkan kekayaannya. Yang dipermasalahkan adalah Salomo menyembah itu dewa-dewa istrinya itu. Makanya jangan banyak istri. Makanya Alkitab cuma boleh satu. Banyak-banyak nanti dewanya banyak malahan. Satu aja yang sepadan. Yang menyembah Tuhan Yesus kan gitu. Yang bapaknya sama, Tuhannya sama. Itu kalau enggak masalah besar itu. Nah, jadi makanya Tuhan berkata begini, barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa masuk kerajaan surga. Dilahirkan oleh firman Allah. Orang lahir baru karena apa? Karena firman Allah. Gak bisa karena usaha lain, gak bisa. Makanya firman kebenaran, firman Allah itu nomor satu harus dikejar dulu. Sehingga hikmat kita hikmat kebenaran. Dan lakukan setiap hari. Begitu. Dua itu loh yang penting. Makanya gereja yang benar itu ada dua itu. Satu mengajarkan kebenaran. Kedua jadi teladan pelayan Tuhannya. Kalau enggak percuma, buat apa? Kebenaran sih yang diajar. Tapi enggak jadi teladan itu orang munafik gitu. Baik sih orangnya, tapi ngajar kepalsuan. Itu membinasakan. Baik tapi ngajak ke neraka. Baik tapi menyesatkan. Enggak boleh. Dua itu harus. Kebenaran dan teladan. Tapi ingat, bukan cuma pelayan Tuhan yang harus punya kebenaran dan teladan. Seluruh jemaat juga. Amin. Supaya jadi anak-anak Allah. Mengenakan kodrat ilahi. Itu maksudnya saudara. Jadi kalau kita sebentar lagi mengadakan perjamuan kudus. Harus mengerti dengan benar. Kita itu nama kita didaftarkan di perjanjian yang baru. Bersama Tuhan Yesus. Bukan perjanjian lama loh, bukan. Inilah perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Nama kita tercatat dalam perjanjian yang baru. Supaya jadi anak-anak Allah. Supaya mengenakan kodrat anak Allah. Bukan cuma berubah kebiasaannya atau karena mengerti. Tapi berubah seleranya. Berubah perasaannya. Pikirannya, keinginannya. Semuanya berubah. Itu dahsyat loh kalau berubah. Makanya saudara mulai sekarang jangan agamawi. Ya. Agamawi itu. Misalnya agamawi itu gini loh misalnya. Puasa nih. Puasa. Gak boleh ngomong jorok lagi puasa. Nanti setelah gak puasa. Emang boleh? Ya tetap gak boleh. Itu cuma kebiasaan itu. Kalau mau puasa seumur hidup. Jangan ngomong jorok, seumur hidup.
bukan cuma puasa doang. Makan yang benar, bicara yang benar. Seluruhnya, seumur hidup. Itu baru benar. Ya. Amin ya saudara ya. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus, ingat itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri sebagai lambang bahwa kita harus mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Tujuannya supaya kita masuk dalam perjanjian itu menjadi anak-anak Allah. Sesuai kehendak Bapa di surga, supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Begitu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadilah berkat mulai hari ini. Jangan Jangan tidak jadi berkat. Jangan kalau melihat yang baik buat diri sendiri. Kebenaran ini linknya silahkan dibagikan. Dibagikan kepada banyak orang, saudara, teman, adik, kakak. Semuanya. Ya, semuanya. Ingat, tidak ada yang mustahil. Semua orang bisa berubah. Kayaknya dia nggak bisa Pak, ku bagiin percuma. Bagi saja. Ditolak biarin. Memang kita sering ditolak. Tapi bagian kita harus kita lakukan. Itu aja. Ya. Kodrat ilahi, saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.